pesantren tertua yang ada di Cirebon. Kalau tidak salah loh ya, ini kalau tidak salah pesantren yang sekarang Buntet, tahu Ki? Buntet muaranya ke sana. Jadi beliau ini ikut andil dalam perebutan Batavia. Jadi satu generasi lah. Mungkin tapi di bawahnya sih generasi peristiwa Imam Bonjol ya Ki ya. Penjelajah Kandias menapaki iman, menghormati guru warisan zaman, dekat dengan Tuhan jiwa kuat, setan menjauh tak lagi berani mendekat. Di langkah ini ku temukan terang, kasih-Mu Allah tiada pernah hilang. Dengan doa para wali yang suci, Kandias abadi hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara biasa sahabat Kandias, perjalanan kita kali ini ke arah utara sana, ke arah timur, dan saya menemukan makam keramat Mbah Dalem Tanjung Sari ya Gia. Tanjung Sari, posisi beliau di atas bukit nih sahabat Kandias. Jadi selama ini saya selalu lewat ya, baru kena radar lah ya. Jadi saya sempatkan untuk berziarah, bertawasul, bertafakur. Yang mungkin nanti ikutin section tafakur saya, perjalanan beliau eksisnya di tahun berapa. Oke, sahabat Kandias, kita explore ke area makam Mbah Dalem Tanjung Sari. Oke Gi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, sahabat Kandias, terima kasih sudah ngikutin section tafakur saya di makam beliau Mbah Dalem Pasir Tanjung. Hasil dari kecerdasan rohani beliau ini, peristiwanya sama dengan Imam Bonjol tahun berapa Gi? Abad 17-an ya Gi ya? Jadi sahabat Kandias, beliau ini seorang ulama. Dia belajarnya belajar agamanya dari Cirebon. Kalau tidak salah dari pesantren tertua yang ada di Cirebon. Kalau tidak salah loh ya, ini kalau tidak salah pesantren yang sekarang Buntet, tahu Ki? Buntet muaranya ke sana. Jadi beliau ini ikut andil dalam perebutan Batavia. Jadi satu generasi lah. Mungkin tapi di bawahnya sih generasi peristiwa Imam Bonjol ya Ki ya? Pembebasan, benar. Jadi pembebasan
Batavia ikut andil dia untuk memerangi Batavia dengan Pangeran Membonjol. Oke sahabat Kandias, jadi subhanallah, saya perjalanan ke Purwakarta, saya dipertemukan makam leluhur. Ini asli ulama Nusantara, asli sesepuh dari Cikarang, yang tentunya ini dulu masih hutan belantara. Jadi yang sering kita ketemukan biasanya kan yang untuk Karawang Bekasi pasti di jalur Pantura ya Gia. Jadi seperti itu sahabat Kandias. Jadi saya sudah jelaskan di video-video yang sebelumnya bahwa ulama-ulama di Bekasi, Karawang itu tersebar, dia bikin koloni sendiri. Jadi untuk mungkin lah ya, ini mungkin strategi untuk memecah konsentrasi Hindia Belanda, seperti itu. Oke sahabat Kandias, kita ikutin section explore di makam keramat Mbah Dalem Pasir Tanjung. Sebetulnya ada dua ya Gi ya. Di sini ada makam Wali Sakti Pasir Tanjung. Hah? Ya, Pak? Bukan, ada Ibu Wali Sakti dari Tanjung. Tapi sebetulnya saya bertapakur cukup di sini saja sih. Jadi saya tidak usah eksplor ke makam satunya. Yang jelas menambahlah pengetahuan kita, pengalaman kita, pengetahuan umum tentang para waliullah, para ulama Nusantara. Oke sahabat Kandias, ikutin. Terima kasih sudah mengikuti section tafakur saya. Oke Gi. Secara biasa konten kami adalah pembuktian terbalik bahwa sesungguhnya tidak ada makhluk apapun yang bisa mendekati bahkan menyentuh kita. Oke. Jadi di area pemakaman ini cukup luas, jadi berbukit, jadi perjalanannya melingkar seperti itu. Coba kita eksplor melingkar lagi ya, karena di sini ada banyak pohon-pohon pohon-pohon yang disukai oleh makhluk-makhluk astral. Oke. Masih alami Gi. Sebetulnya sahabat Kandias, di sini ternyata ada budaya ruatan tadi, hajat bumi. Tapi sayang acaranya besok. Sebetulnya saya suka biar saya bisa meliput kegiatan keagamaan di sini seperti apa, budayanya seperti apa. Bahkan dari sumber berita, sumber cerita dari masyarakat, ada festival pencaksilat juga yang alirannya Cimande. Tapi sayang diadakannya besok ya Gi ya. Oke, kita lanjut. Jadi khas alamnya Cikarang, Bekasi, Karawang identik dengan pohon bambu, sahabat Kandias. Pohon-pohon bambu. Nah, jadi makamnya di atas bukit. Jadi kita ini naik dari bawah ke atas. Bagi warga sini diperhitungkan, tetapi ya tadi menurut kecerdasan saya, mungkin karena tergilas zaman ya Gi ya, jadi kekuatan magis makhluk astralnya sudah berkurang lah, bukan tidak ada, tetapi
sudah berkurang. Areanya cukup luas ya Gi ya. Nah sahabat Candias, di bawah makam Mbah Dalem ini ada makam dulu waktu zamannya COVID. Jadi khusus orang-orang yang meninggal karena virus COVID dikuburnya di bawah sana. Kita explore nanti di bawah sana. Masih betul-betul alami tapi khas bambu sahabat Candias. Jadi kalau dari jauh kayak serem ya Gi ya. Subhanallah. Oh. Itu apa, makam apa Gi? Kayak makam Cina bukan ya Gi? Hah? Hah? Oh turap. Tapi sih emang ini masih alami gini. Pohon-pohonannya alami nih. Yang sebelah sana Ki. Suaranya khas burung itu selalu ada ya Gi ya. Lumayan melingkarnya jauh Gi. Hah? Oh ke situ? Oh bukan. Tahu jalan kemana? Oh iya ada. Keringetan juga Gi. Areanya cukup luas nih sahabat Candias. Jadi betul-betul di bukitnya. Jadi dikelilingi oleh jalan untuk arah masuk gitu. Jalan setapak tuh. Tapi Yogi tadi nggak ngelihat ada cahaya nggak di sana? Ada cahaya putih sana lagi. Pas depan oh Yogi bisa.
Itu panggung untuk acara besok untuk hajat bumi ya Gi ya. Jadi tapi sayang kita nggak bisa ngeliput, ini baru persiapan saja. Jadi ternyata di daerah Cikarang, Pasir Tanjung itu ada kebudayaan yang namanya hajat bumi yang berkaitan mungkin dengan haulnya almarhum Mbah Dalem. Oke. Nah, ini gini. Ini Gi, ayo lipat ini. Sini Rebon. Ini sahabat Kandias. Pakai yang itu yang gede nggak apa-apa. Ini sahabat Kandias, jadi sebelum kita naik ke makam Mbah Dalem, disinilah makam yang dulu dijadikan kuburan kokpit yang ini. Ini Gi. No, yang saya perhatikan yang sana gitu, pohon sana. Mau ke sana? Oke Gi, lanjut Gi. Nah, ini kokpit dulu gini. Nah, ponakan tahu di sebelah mana? Aku lupa. Ini tuh kuburan tuh ada dua Gi, di atas sama di bawah. Kalau nggak salah ada yang melingkar ke sana kalau nggak salah. Kalau masih ingat gitu kan. Oh ini dia gini. Ini makam-makam tuanya nih Gi. Ini makam-makam tuanya nih. Jelas keterima Gi. Di serut nih Gi, di sini Gi. Di pohon serut ada Gi. Jadi sahabat Kandias, kalau untuk wilayah Cikarang, Bekasi itu untuk pohonnya ciri khasnya adalah pohon serut. Dia pasti ada serut. Oh, Gi. Ini yang kalau kelihatan jauh tuh dari sini, Gi. Yang kalau dari arah jauh suka ketangkap radar tuh yang ini. Ya sini. Was, Gi. Pakai sepatu kan, Gi? Asalnya banyak kalau gini tempat ular kobra. Sahabat Kandias. Pohon tuh jalanannya banyak daun-daun itu, kobra suka di sini. Wow. Ini Gi. Subhanallah. Maju terus. Oh. Hah? Niup. Hah? Mana? Oh, turun. Subhanallah. Cukup luas juga loh, Gi. Jadi sahabat Kandias,
kami ini explore, tidak ada rencana untuk plotting tempat tuh tidak ada. Jadi ngalir saja, Allah yang mengarahkan. Jadi ya subhanallah, siapa dikira saya mau dapat lokasi yang cukup lumayan lah ya. Makam-makam tua ini Ki. Mana? Balik lagi, ngelingkar jauh loh ini. Oke. Cukup keringetan ya, sahabat Yandias. Lumayan jalan ada, kalau kita nanti selesai, adalah kira-kira 500 meteran ya. Untuk ngelilingin makam. Mudah-mudahan bisa keterima ya Gi. Ada yang keterima ya. Hah? Niup. Allah ya niup. Apanya? Yang kelihatan dari pinggir jalan. Inilah. Ini yang ini makhluk astral yang kuatnya di sini. Oh, atas makam lagi. Pegel. Nah, kita naik masuk lagi ke makam yang kasus COVID, sahabat Yandias. Ini kokpit nih. Hah? Kalau nggak sih sana ada. Mau naik atas? Hah? Semak belukar Gi. Abang pakai motor ngelingkar sana? Mau pakai motor? Hah? Oke, sahabat Yandias, wisata rohaninya cukup melelahkan ya. Memang kita jalan melingkar untuk apa? Menuju makam itu. Dari atas sampai bawah itu cukup lumayan lah. Jadi 500 kilo ada, 500 meter ada lah ya. Jadi cukup keringetan subhanallah. Walaupun malam, nggak tahu nih jadi keringetan begini saya. Oke, sahabat Yandias, terima kasih telah mengikuti eksplor
kami di makam Mbah Dalem Tanjung Sari sama Eyang Putri Ibu Sakti, kalau nggak salah Ibu Sakti apa ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami untuk eksplor makam keramat Mbah Dalem Sari Mukti ya Gi, Pasir Pasir Tanjung Jagat Satru sama Ibu Sakti, Ibu Wali Sakti Pasir Tanjung. Sekaligus sudah wisata rohani, kita keliling makam tertua tadi yang di bawah sana, yang katanya tadi kameramen Kandias kena tiupan kena tiupan si Neng. Tadi si Neng iseng dari sahabat Kandias, ini apa, dia bercanda new kameramen Kandias 25. Oke, sahabat Kandias, terima kasih. Terima kasih, semoga enggak. Oke. Jangan lupa sahabat Kandias, subscribe, like, comment, and share-nya. Bagi teman-teman yang setia mengikuti perjalanan Kandias, semoga tontonannya, semoga subscribe-nya, like, komennya menjadi amal jariah buat kemajuan channel kami Kandias 25. Oke, kita lanjutkan perjalanan di next explore yang lain. Selamat malam, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.